amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Atratal muhtaramin, para alim, tokoh masyarakat, sepuh, wabil khusus hadir kali ini yang senior kita bersama Habib Abu Bakar Al-Hamid sama adindanya Habib Shadiq Al-Hamid, Habib Ahmad Al-Shadiq Al-Kaf, Habib Habibi Al-Kaf. Alhamdulillah, Habib adinda saya Abdurrahman Ba'di, bersaudara akhirul kiram Haji Syafi'i bin Abdullah yang saat ini kita kesempatan kali ini para ustadz yang tidak sebut kami satu persatu namun tidak mengurangi rasa takdim. Di bulan Maulid, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Kemarin disampaikan oleh Habib Ahmad bahwa bulan ini sebelumnya tidak pernah terbaca, bahkan bulan ini hampir saja dilupakan karena bukan termasuk di antara bulan yang dimuliakan. Allah mengangkat bulan ini menjadi bulan yang mulia karena dilahirkannya di dalamnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi bulan yang terang menerang. Rabiul Awal. Rabi berasal dari bahasa Arab. Iya, semenjak bahasa terus apa? Artinya bersemi. Kau bersemi di hatiku. Nyanyi lo. Bersemi atau tumbuh. Dia tumbuh berkembang di dalam jiwa dan raga kita. Rabi Awal adalah yang pertama, musim semi di awal. Jadi Rabiul Awal adalah musim semi atau musim tumbuh ketika itu, yang awal. Baik, kita mengenal 15 abad yang silam. 15 abad itu, 15 abad yang silam telah lahir ke muka bumi. Ketika itu, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, kita kubur mumpung masih dalam bulan Maulid. Disebutkan sebagai tahun gajah karena ketika itu pasukan bergajah hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian singkat cerita, melalui seorang ibu yang mulia bernama Aminah, terlahir dari seorang bapak namanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Qusaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nadir bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan yang hidup pada zamannya Nabi Musa. Kemudian bin Ismail bin Ibrahim sampai ke bin Adam. Ada bin Rashid ada. Allah sengaja menciptakan Nur Muhammad untuk menciptakan manusia. Seandainya Allah tidak akan menciptakan Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah ada di muka ini. Jangankan bangsa manusia, jin, ikan, laut, pohon, matahari, bulan, laut tidak akan ada kalau Muhammad tidak akan tercipta di muka bumi ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak kita kesopanan kanjeng Nabi. Mana ada orang dapat sehebat Rasulullah, tidak akan pernah dapat sepanjang hidup khatamallahu ala Nabi, dan dia adalah penghulu dan terakhir dari segala Nabi dan Rasul. Lausulah Muhammad. Surah Nemo. Itulah Rasulullah. Kemarin saya sebutkan ketika saya mengimami, kita ini tidak ada potongan masuk surga, Pak. Apa saya diimpian ketang-ketang Nabi. Sebabnya akan tak Nabi. Nabi Abdullah senang merasa, Pak. Nggak besaki ke babak cuma dia. Masuk surga. Dia pakai istana, gue lebih mengantak ke Batak aja kan, Pak. Iya, saya ketika mau masuk istana zaman SBY, saya pernah menjadi orang terbaik Jawa Timur. Mana seneng sabda. Penyuluh terbaik Jawa Timur saya pernah meraihnya tahun 2007. Masuk ke istana, orang tak partaja. Masa nggak dia masuk ke istana? Masa tak partaja? Kok Rasid Pak? Masa? Rasid ya? Kita kan tak partaja. Apalagi kelak di surganya Allah. Begitu selektif. Semua harus dipertanggungjawabkan. Bini ban seroban masuk surga. Yang ini tolongnya kanjeng Nabi Muhammad, Pak, ya Allah. Allah menciptakan Rasulullah Muhammad, apa tujuannya? Coba kita sejenak kita kaji saja. Innama bu'istu liutamma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak.
Apakah ketika sebuah kajian, apa akhlak ketika itu tidak baik? Apa akhlak ketika itu hancur? Sebab pernah saya membuat sebuah puisi, dia yang lahir, Muhammad yang agung, lahir di atas puing-puing kehancuran iman dan akhlak. Ketika itu manusia bukan hanya rusak, bukan hanya hancur, bukan hanya biadab, tapi terlalu menazumlumati ilan nur, penuh kehancuran kepada Allah yang terang benderang. Mati ilan nur benih orang gendeng mbak. Kemudian ketika itu di Jazirah Arab, orang mabuk bukan hanya minum, dia mandi di arak. Kalau dia totoan, kalau dia taruhan, bukan hanya uang, bukan hanya ternak, bukan hanya kebun, bukan hanya rumah, istri dipertaruhkan ketika itu. Allahu Akbar. Begitu jahilnya orang kehidupan ketika itu. Allahu Akbar. Pesan tak ya bon reng taruhan ng Indonesia ka. Bini na takar kebay taruhan. Kare kalau ben kebay taruhan gula juga gula nora. Kore sa sepa. Ya. Nora basta pa Jumat namin. Aduh. Bener. Masalah Muhammad. Yang kedua, sebuah perubahan besar agar orang mengenal Allah, meninggalkan Lata dan Uzza. Saya Pak, Lata dan Uzza patung sepeling raja, patung Lata bi Uzza, saking kanja pun paruban kecempereng. Yang ketiga, peradaban perubahan, bagaimana tatanan kehidupan manusia dengan penuh aturan. Sebelumnya banyak aturan tapi tidak syar'i. Aturan banyak tapi bukan aturan dari agama. Aturan manusia yang sewaktu-waktu bisa berubah tergandak penguasa ketika itu. Allah membuatkan hukum di atas manusia. Di saat itu hanya raja yang boleh beristri lebih dari satu. Rasulullah hadir, dia beristri lebih dari satu. Tapi ingat, selama Khadijah masih ada, istri Rasulullah tidak beristri lagi. Kayak ngain Pak, satu wakil badah jaki nakir. Itulah ketika Rasulullah sudah tidak ada, baru Rasulullah memberikan yang lain ini sampai 11 dan semuanya sudah tidak. Keturunan Rasulullah banyak Pak, 6 dari Khadijah. Ada Qasim, ada Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, Abdullah. Dari Fatimah punya anak Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum, Hasin. Terus dari dia juga punya cucu dari Zainab bernama Umamah binti Abul As. Cucu dari Ruqayyah, cucunya Rasulullah. Ada yang namanya Abdullah bin Umar. Cicit dari Hasan itu ada disebutkan Al-Qasim bin Hasan, ada Muhammad Al-Bakir, ada Ja'far As-Sadiq, beberapa ada dari Sayyidina Husain, Ali bin Husain, Ali Akbar bin Husain, Zainal Abidin, ada Ummi Kulsum. Oh, bohongnya apa? Ketika orang maaf. Jangan syuting. Belakangan ini orang justru mementahkan bahwa keturunan Rasul tidak ada. Dolim orang. Yang mengatakan seperti itu sebenarnya dolim. Dia ingin mengangkat derajatnya dengan sendiri, justru dengan cara yang salah. Mengajak keturunan yang Nabi, padahal disebutkan di dalam Al-Quran keturunan Rasulullah sampai yaumil akhir itu berada secara beruntun. Menggabung keturunan kanjeng Nabi, bahkan gak maaf kita mau berkiblat, tapi kita tidak, kita tenang. Jangankan di zaman sekarang yang sudah mulai banyak orang pandai tapi sulit orang jujur. Di zaman Rasulullah
Di zaman Sayyidina Ali, orang yang mementahkan agama yang dibawa oleh Rasulullah ada ketika itu. Orang yang mementahkan akidah yang dibawakan oleh Sayyidina Ali ada ketika itu. Ketika Sayyidina Ali berdiri menyampaikan suatu dakwah, berdiri seorang pemuda, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, celana teguk. Dia mengatakan bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang tidak adil. Sayyidina Ali yang sudah tercatat di dalam Al-Quran, yang oleh Allah disebutkan sebagai gudangnya ilmu, orang masih mementahkan dia. Apakah Rasulullah ketika zaman Rasul akan ada suatu zaman di tengah-tengah umatku orang-orang yang mementahkan dengan ajaran-ajaran seperti itu? Mudah-mudahan kita, keluarga kita semua diselamatkan Allah syariah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW menghujam dalam sanubari kita. Syafaatnya dapat kita raih sepanjang masa, lebih-lebih di akhirat Allah. Wallahumma fiqh ila wa mutar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.